Semoga sahabat semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah malam ini kita hadir kembali. Namun sayang, saya hari ini tanpa Mbak Kiki karena Mbak Kiki sedang berhalangan hadir. Episode Ngobrol sama Ibu kali ini episode yang spesial karena malam ini kami akan berkolaborasi dengan dua pemuda-pemudi. Selamat malam Kak Almi. Selamat malam Ibu Isti. Selamat malam Kak Noval. Malam Bu Isti. Senang sekali malam ini bisa ketemu Kak Almi dan Kak Noval dari 11 malam. Dua orang pemuda ini mengasuh rubrik atau mengasuh podcast bahas mengenai seputar kehidupan anak muda. Betul begitu Kak Noval dan Kak Almi? Betul. Oke. Kak Noval dan Kak Almi, aku mau tahu nih ya, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Aku sekarang masih kulon ya, masih kuliah online karena ya kita tahu sendiri kondisinya lagi COVID, terus juga sekarang universitas juga pada kuliah online juga gitu. Paling kesibukannya itu aja sih, ngejar materi kuliah. Kalau Kak Noval gimana? Ya sama kan, ya kuliah juga sekarang kan online ya. Tapi aku paling ditambah ya organisasi di kampus aja. Oke, jadi dua-duanya masih kulon ya, kuliah online. Ini aku dapet istilah baru nih, kulon, kuliah online. Kalau aku gak cuma kulon, atau kadang ada yang kelon juga bilangnya, kelas online. Oh iya betul. Kak Noval dan Kak Almi, aku pengen tahu nih ya, kegiatan sehari-hari maupun di kuliah gitu ya. Apakah pernah merasakan deg-degan atau cemas gitu ya? Misalnya dalam menghadapi situasi tertentu seperti ujian, atau mungkin Kak Noval mau nembak, mau bicara di depan umum gitu, atau presentasi. Pernah nggak merasakan seperti itu? Aku pengen tahu deh. Ya pasti ada lah ya, kan aku emang orangnya kurang pede gitu loh dalam mengekspresikan diri ya. Jadi mungkin kurang terbiasa juga dalam tampil di depan umum. Nah jadi paling tuh ya biasa lah kalau misalnya kita ditonton banyak orang kan rasanya kayak ada banyak tekanan gitu. Oh ini harus perfect, harus bagus kayak gitu kan. Ya mungkin di situ ya sih Bu Isti yang buat saya kayak gugup atau ragu gitu, jadi nggak yakin dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau Kak Almi gimana Kak Almi? Panik, gugup itu pasti ada saat kita tuh jarang ngelakuin sesuatu gitu. Maksudnya kayak sesuatu itu baru pertama kali dilakuin atau kayak ya event-event yang sangat besar gitu, jadi dilihat banyak orang gitu kan. Kalau misalkan pernah ya pasti pernah ya, dan saya sering sih mungkin ya, mulai dari ujian terus juga apa ya, presentasi juga sama tampil di depan orang dan banyak hal gitu. Tapi sebenarnya masalah gugup atau enggak tuh bukan karena karakteristik, tapi gara-gara itu orangnya tuh latihan terus atau enggak. Karena rasa gugup itu bakal hilang kalau orangnya tuh udah menjadi biasa kayak gitu, udah pelatih kayak gitu. Nah terus juga pernah ada cerita gitu di mana aku pernah presentasi gitu kan. Kan kalau aku gugup itu kelihatan banget gitu. Bisa jadi apa yang ngomongnya nggak jelas gitu kan, terus juga yang jadi panik-panik sendiri gitu, terus kadang-kadang juga yang kayak aduh kayak nggak bisa diem kadang-kadang, dan paling parahnya biasanya muka aku merah banget kayak gitu. Pas di universitas itu aku ada pelajaran di mana aku harus presentasi gitu selama 7 menit satu tim gitu kan, dan itu banyak banget materinya, dan ya kalau misalkan presentasinya nggak selesai itu ada penilaian sendiri gitu. Nah itu kan jadi udah gugup tuh diliatin orang, terus juga takut presentasinya nggak selesai gitu kan. Nah dari situ tuh aku udah latihan terus sih sebenarnya ya, tapi karena kependem gitu paniknya itu, jadi keluarnya di muka. Tiba-tiba saat aku presentasi tuh muka aku merah banget gitu, sampai pas akhir-akhir tuh kayak ditegur sama orang gitu, Almi itu muka tawa macam tomato gitu. Jadi ya jadi aku di situ kayak aduh ini kelihatan banget nih kalau aku panik kayak gitu. Kalau pas gugup itu rasanya gimana ya? Deg-degan atau gimana gitu? Deg-degan itu Hanya deg-degan aja atau ada yang lain? keringetan kadang-kadang tuh kayak tangannya basah tuh tiba-tiba. Iya. Kalau Kak Noval gimana juga, Kak Noval? Kalau aku biasanya kalau gugup tuh udah ngomongnya mulai jelek gitu, kayak mulai terbata-bata, mulai gak kesusun. Terus tapi yang paling bikin susah ngomong tuh kayak mulutnya jadi kering gitu kan, jadi kayak itu terus kayak biar agak basah, tapi kayak gak nyaman lah pokoknya. Jadi untuk ngomong tuh kalau gugup itu sih biasa. Jadi kayak tersekat gitu ya Kak Noval ya. ya?
Nah, kalau pas ngalamin seperti itu ya tadi ya, apa yang dilakukan saat mengatasi kegugupan? Karena Mi ngerasa itu semua tuh dari pemikiran, dari otaknya gitu kan. Jadi pertama kali ya otaknya harus didinginin dulu gitu. Dan biasanya tuh panik tuh gara-gara kita terlalu memperhatikan variabel luar gitu. Maksudnya variabel luar tuh yang nggak bisa kita kendaliin, kayak omongan orang, terus kayak ya pemikiran orang tentang kita tuh performnya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalkan panik, mulai mikirin tentang variabel yang bisa kita kendalikan dalam diri sendiri gitu. Contohnya kayak gimana kalau nanti di tengah jalan nggak tahu ngomong apa, ya buat catatan kayak gitu. Atau nggak takut ngomongnya gak jelas gitu ya, latihan kayak gitu sih. Jadi memaksimalkan variabel yang ada gitu, dan juga pemikirannya harus tenang. Tapi sih Tante, ini pengerjaan yang sulit Tante. Oke, bagus sekali. Kalau Kak Novel gimana Kak? Aku kayaknya jawabannya nggak bakal sebagus itu sih. Tapi kalau personally sih aku biasanya ya, karena kan itu biasanya karena panik ya, jadi karena otaknya itu udah mikirin hal-hal yang nggak bisa dikontrol ya, kayak tadi Almi bilang. Tapi jadi yang biasanya sih aku lakuin tuh pokoknya tenangin diri dulu, kayak tarik nafas atau apa, pokoknya mencoba biar nggak mikirin hal-hal yang itu aja. Atau bahkan justru cara paling efektif tuh nggak mikirin apa-apa, udah kayak udah squeeze aja udah. Aku ada satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Novel sama Kak Almi. Kan tadi pernah ngalamin, kemudian sudah bisa mengatasi pada saat mengalami kegugupan itu sendiri. Gimana sih cara mencegahnya gitu ya, supaya itu nanti kalau terjadi lagi sudah lebih tensionnya sudah tidak sekuat sebelumnya gitu. Ya, untuk mempersiapkan diri, mungkin aku bisa jawab duluan ya. Ya, begini kalau untuk mempersiapkan agar tidak panik gitu ya. Ya kan kayak tadi Alma bilang, jadi kita harus bisa mengontrol ya variabel yang bisa kontrol. Ya jadi mungkin dengan latihan membiasakan diri dengan itu kan kita jadi nggak terlalu kaget gitu loh dengan situasi. Kan mungkin kalau misalnya dalam suatu setting kan kita mikir, oh nanti aku dapat tugas misalnya pidato gitu. Mungkin pas sebelum pidato itu kita bakal mikirnya, gampang lah pidato doang, tinggal ngomong di depan umum gitu kan, kayak gampang lah, nggak usah mikir panjang. Tapi masalahnya pas di situasi itu, pas kita berdiri di panggung ada banyak orang, nah itu buyar biasa aja situasinya. Nah jadi mungkin yang paling penting itu persiapan di situ ya. Gimana Kak Almi? Setuju Tante, aku sama Novel sama juga sih. Persiapan yang penting. Jadi persiapan ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, tadi kita sudah mendengar beberapa sharing pengalaman dari Kak Novel dan Kak Almi. Begitu banyak yang bisa kita ambil. Deg-degan atau cemas atau gugup atau panik biasanya memang sering terjadi apabila kita menghadapi situasi yang baru, kemudian situasi yang menekan, atau situasi yang itu dirasa nanti akan menentukan masa depan. Tadi Kak Almi dan Kak Novel sudah mengatakan munculnya bisa berupa deg-degan, keluar keringat, kemudian suara seperti tersekat. Ada juga beberapa orang yang merasakan seperti mules, mual, nggak bisa konsen, ataupun kepalanya sakit, dan ada beberapa juga yang sampai nggak bisa tidur. Tentu saja setiap orang akan mengalami yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Tadi Kak Novel dan Kak Almi sudah mengatakan bahwa ya kita harus persiapan. Good, itu bagus banget. Jadi yang perlu dilakukan adalah, pertama adalah kita berpikir positif. Karena kalau biasanya deg-degan itu kan berpikir nanti kalau jelek gimana, nanti kalau nggak lulus gimana, nanti kalau dilihat orang persentasenya nggak bagus gimana. Nah, itu dibalik. Kita membayangkan yang positif. Oh, nanti presentasi bagus, orang akan terkesima dan lain. Atau misalnya kalau sedang menghadapi ujian, kita mau presentasi. Orang yang datang, kita pikirkan begini, yang uji kan memang harus bertanya. Saya harus menjelaskan. Kalau mereka tidak bertanya, ya mereka tidak dibayar atau jadi penguji. Jadi pikirannya kan jadi lebih ringan. Tetapi kalau pikirannya terbalik, adalah saya di sini diuji nih. Saya nanti kalau nggak bisa nggak lulus, akan berat. Nah, ini akan menekan perasaan. Kemudian yang kedua, harus berani menghadapi. Situasi menekan itu harus kita hadapi. Karena kalau enggak, kita juga nanti hanya menunda saja. Suatu ketika kita akan menghadapi lagi. Jadi kita harus punya keberanian. Ini harus kita hadapi. Bismillah. Yang ketiga adalah menenangkan diri. Menenangkan diri adalah biasanya ambil nafas panjang, tahan, kemudian lepaskan. Ini bisa mengurangi tension. Sedangkan yang cara lain adalah zikir ya. Kalau yang Muslim itu zikir atau berdoa. Kemudian kita punya cara-cara tertentu, misalnya pada waktu itu kita berdiam dulu seperti meditasi. Beberapa cara menenangkan diri itu bisa dilakukan.
Yang berikutnya adalah mengenali diri kita. Pada situasi apa kita akan panik. Dan biasanya kita bisa reda seperti apa? Karena bisa saja acaranya sama, tetapi bagi orang akan berbeda. Si A akan tenang, si B akan bisa menjadi panik sekali sehingga sampai blocking. Nah, kita harus melihat diri kita ini paniknya pada tanggal apa. Dan caranya adalah kita preparation, seperti tadi Kak Noval dan Kak Almi mengatakan persiapan. Kalau mau ngomong kita takut, ya kita bikin klub dulu, kita persiapkan supaya kita kelihatan tersenyum, kita belajar dulu di depan kaca, bicara sambil tersenyum dan lain-lain. Terima kasih Kak Noval, terima kasih Kak Almi atas kolaborasinya malam ini. Terima kasih Bu Isti juga sudah diundang. Saya juga terhormat sama Bu. Ya Ibu. Sahabat-sahabat semua, sampai di sini obrolan kita dan kita terima kasih kepada Kak Noval dan Kak Almi. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, tolong bisa dituliskan di bawah ini dan tolong subscribe, like dan juga share kepada teman-teman yang lain. Selamat malam.